Ke saya. Atas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian dari 1 DPG SD yang saya hormati, puji serta syukur hendaknya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertatap maya dalam perkuliahan kali ini. Kemudian salawat serta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama Bapak Dr. Nandang Rusmana MPD yang saya hormati, kemudian Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Mulyadi Prana MPD yang saya hormati, selaku dosen dari mata kuliah psikologi dan bimbingan. Adapun kami dari kelompok dari kelas 1 DPG SD ada saya sendiri yaitu Radika Lesmana dengan NIM 2009276. Kemudian ada Teh Popon dengan NIM 2010045. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempresentasikan insya Allah mengenai evaluasi pendidikan. Nah, untuk pemateri ataupun pemaparan yang pertama akan disampaikan langsung oleh Teh Popon. Maka dari itu, kepada Teh Popon, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama dengan pokok bahasan, yaitu evaluasi pendidikan, pengukuran, penilaian, dan evaluasi, fungsi evaluasi pendidikan, tujuan dan kegunaan evaluasi pendidikan, serta sasaran pelaku dan ruang lingkup evaluasi pendidikan. Di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu evaluasi pendidikan sampai fungsi evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu evaluasi pendidikan. Secara bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dalam bahasa Arab disebut al-taqyir. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, evaluasi berarti penilaian. Menurut para ahli, yaitu menurut Supriyadi tahun 2011, bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau hasilnya. Next slide. Yang kedua, ada pengukuran dan penilaian. Pengukuran yaitu pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu dengan aturan atau formulasi yang jelas. Ada beberapa pengertian pengukuran menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Geksak dalam bukunya Principle of Educational and Psychological Measurement and Evaluation mengungkapkan bahwa the assessment of two attributes of characteristic of person as an object according to explicit formulation or rules. Sedangkan menurut Anas Sudijono, pengukuran adalah sebagai kegiatan untuk mengukur sesuatu dengan atas dasar ukuran tertentu. Misalnya, mengukur suhu badan dengan ukuran berupa termometer. Hasilnya yaitu berupa 360 derajat. 360 Celcius. Yang selanjutnya ada penilaian.
Penilaian berarti pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan berdasar pada ukuran baik atau buruk. Penilaian dapat disimpulkan adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan baik buruknya tersebut. Seperti ukuran berdasarkan pengalaman, seperti bahwa jeruk itu besar. Jadi kita dapat menilai bahwa dalam beberapa contoh tersebut, seperti dalam sebuah bentuk jeruk, ada jeruk yang besar, kulitnya berwarna hijau atau kuning, kemudian ada jeruk yang halus kulitnya ataupun kasar. Next slide. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi. Evaluasi yaitu kegiatan yang mencakup pengukuran maupun penilaian. Kita tidak dapat melakukan penilaian tanpa adanya pengukuran. Untuk itu, kita dapat menentukan nilai dari sesuatu dengan diadakannya pengukuran melalui sebuah pengujian atau biasa dikenal dalam dunia pendidikan sebagai tes. Selanjutnya yaitu ada fungsi evaluasi pendidikan. Fungsi evaluasi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan evaluasi itu sendiri. Menurut Supriyadi, di tahun 2011, secara rinci, fungsi evaluasi dapat dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini ditempuh dalam jangka waktu tertentu. Hasil evaluasi yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa, atau biasa disebut dengan fungsi formatif, atau untuk mengisi rapot atau surat tanda tamat belajar yang disebut ijazah. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan program belajar. Pengajaran sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen yang dimaksud yaitu berupa tujuan, materi atau bahan pengajaran, metode dan kegiatan belajar mengajar, serta alat dan sumber pelajarnya, serta prosedur serta alat dalam mengevaluasi. Yang ketiga yaitu untuk keperluan bimbingan dan konseling. Hasil-hasil dari evaluasi tersebut dilaksanakan oleh guru terhadap siswanya dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau data bagi pelayanan BK oleh para konselor sekolah, seperti guru dan pembimbing lainnya. Yang keempat, yang terakhir yaitu untuk pengembangan dan perbaikan dalam kurikulum. Perbaikan kurikulum di sekolah yang bersangkutan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu bahwa hampir setiap saat guru melaksanakan kegiatan evaluasi dalam rangka menilai keberhasilan belajar siswa dan menilai program pengairaan, yang berarti menilai isi atau materi pelajaran yang terdapat dalam kurikulum. Seorang guru yang dinamis tidak akan begitu mengikuti apa yang tertera di dalam kurikulum. Seorang guru itu akan selalu berusaha untuk menentukan dan memilih materi-materi mana yang sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan serta perkembangan masyarakat pada saat itu. Materi kurikulum yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka kurikulum tersebut akan ditinggalkan dan diganti dengan yang baru yang sesuai dengan keadaan atau materi yang ada di dalam masyarakat pada saat itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Radika. Terima kasih.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan evaluasi pendidikan. Di sini ada tujuan secara umum dan juga tujuan secara khusus. Di mana tujuan secara umum yaitu yang pertama ada untuk menghimpun keterangan taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik. Nah, di mana dengan kata lain bahwa tujuan umum dari evaluasi dalam pendidikan adalah untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan-tujuan kurikuler setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua dalam tujuan secara umum yaitu adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah digunakan. Jadi pada hal ini, tujuan umum yang kedua dari evaluasi pendidikan adalah untuk mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik. Berangkat ke tujuan secara khusus, yang pertama adalah untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Nah, tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan timbul kegairahan atau rangsangan pada peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Kemudian yang kedua, ada untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan. Nah, sehingga dapat dicari dan ditentukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya untuk menuju pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, demikian mengenai tujuan evaluasi pendidikan. Selanjutnya ada kegunaan evaluasi pendidikan. Di mana yang pertama ya dari kegunaan evaluasi pendidikan adalah terbukanya kemungkinan evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan. Tentu informasi-informasi mengenai pelaksanaan program pendidikan, hasil-hasilnya itu sangat diperlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian pada poin kedua yaitu ada terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskan dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi apakah program pendidikan yang kita laksanakan ini apakah sudah sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, dan evaluasi berperan penting dalam hal tersebut. Kemudian ada poin ketiga, di mana pada poin ketiga ini yakni terbukanya kemungkinan untuk dilakukannya usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan. Tentu dengan diadakannya evaluasi diharapkan dapat terjadinya perbaikan-perbaikan dengan diketahuinya informasi-informasi mengenai apa yang kurang dalam sistem pendidikan dan apa yang telah berhasil, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pelaku pendidikan untuk bisa memperbaiki sistem pendidikan maupun program pendidikan di selanjutnya. Kemudian, demikian mengenai kegunaan evaluasi pendidikan. Pada selanjutnya ada sasaran atau objek dari evaluasi pendidikan. Dan di mana di sini ada setidaknya yang pertama ada aspek kemampuan, di mana untuk dapat terima dan mengikuti program dalam suatu lembaga atau institusi sekolah sebagai calon peserta didik harus memiliki kemampuan yang sesuai atau memadai atau sepadan. Nah, sehubungan dengan itu, maka bakal kemampuan yang dimiliki oleh para calon peserta didik perlu untuk dievaluasi terlebih dahulu guna mengetahui sampai sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing calon dalam mengikuti program pendidikan tertentu. Nah, kemudian yang kedua, kita berbicara mengenai aspek kepribadian. Nah, kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang tentunya dan menempatkan bentuknya dalam tingkah laku. Sebelum mengikuti program pendidikan tertentu, para calon peserta didik perlu dievaluasi kepribadiannya. Sebab baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis akan dapat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengikuti program pendidikan yang akan diikuti. Pada poin yang ketiga, kita berbicara mengenai aspek sikap, di mana sikap pada dasarnya merupakan suatu bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran dari kepribadian luar. Namun karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka banyak orang yang menginginkan informasi tentang sikap tersebut. Untuk menilai sikap tentu digunakan alat berupa tes, yaitu attitude test, atau sering dikenal dengan skala sikap, seperti itu. Nah, pada slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelaku subjek evaluasi pendidikan dan ruang lingkup evaluasi pendidikan.
Nah, berbicara mengenai pelaku atau subjek dari evaluasi pendidikan, bahwa adapun yang dimaksud dengan pelaku evaluasi itu sendiri dalam pendidikan adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan. Nah, berbicara mengenai subjek evaluasi pendidikan di sekolah, kiranya perlu dikemukakan bahwa mengenai siapa yang disebut sebagai subjek atau pelaku dari evaluasi pendidikan untuk setiap tes. Nah, jadi subjek evaluasi pendidikan itu dapat berbeda-beda orangnya. Suatu contoh, misalnya dalam kegiatan evaluasi prestasi hasil belajar, maka subjek evaluasinya adalah guru atau dosen yang masuk mata pelajaran tertentu. Nah, jika yang dievaluasi adalah sikap peserta, maka subjeknya adalah guru atau petugas yang sebelumnya melakukan evaluasi tentang sikap ini. Yang didahulinya adanya pendidikan atau latihan atau training mengenai cara-cara menilai sikap seseorang. Nah, kita berangkat pada ruang lingkup evaluasi pendidikan. Nah, yang pertama ada evaluasi mengenai proses pengajaran atau program pengajaran, kemudian ada evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, kemudian yang ketiga ada evaluasi hasil belajar. Nah, di mana yang pertama adalah evaluasi mengenai program pengajaran. Nah, dalam hal ini mencakup ke dalam 3 hal, yaitu evaluasi terhadap tujuan, terhadap isi, dan evaluasi terhadap strategi mengajar. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu mengenai pelaksanaan pengajaran. Dalam ini akan mencakup banyak hal tentunya. Seperti yang pertama ada kesesuaian antara belajar mengajar dengan GBPP pengajaran yang telah dilakukan. Kemudian ada kesiapan guru yang dalam melaksanakan program pembelajaran, serta kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat ada minat atau perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran. Yang kelima ada keaktifan dan partisipasi siswa selama mengikuti proses pembelajaran, di mana yang keenam adalah peranan bimbingan dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukan. Kemudian ada komunikasi 2 arah antara guru dan murid dalam proses pembelajaran, serta pemberian dorongan atau motivasi terhadap siswa. Yang selanjutnya adalah pemberian tugas kepada siswa dalam rangka penerapan teori-teori yang diperoleh dalam kelas, serta upaya menghilangkan dampak negatif serta dampak dari kegiatan yang telah dilakukan di sekolah. Itu berkaitan dengan evaluasi pada pelaksanaan pengajaran. Kemudian ada yang ketiga, yaitu evaluasi mengenai hasil belajar. Nah, di mana dalam hal ini mencakup mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program pengajaran yang bersifat terbatas, dan juga mencakup tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pengajaran. Dan demikianlah mengenai pelaku atau subjek evaluasi pendidikan serta ruang lingkup evaluasi pendidikan. Dan dengan berakhirnya hal tersebut juga berakhir presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Serta kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pemaparan ataupun presentasi kali ini banyak memiliki kekurangan dan kekeliruan ataupun kesalahan dan kekurangan dalam segi materi maupun penyampaian. Saya dan Teh Popon dari kelompok di kelas 1 DPGSD mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan, dan kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.